Karena nggak ada yang komen di videoku sebelumnya dan itu bikin sedih, aku buat komen sendiri yang isinya request edit icon game jadi rumit. Intinya, aku akan ubah icon game yang simple ini jadi lebih detail dan rumit. Game pertama yang aku pilih Jurassic Dig. Game petualangan mencari fosil dinosaurus. Visual gamenya lucu banget, ya karena game ini untuk anak-anak. Jadi nggak ada kesan serem sama sekali. Game kedua aku pilih Nail Salon. Game menghias kuku akrilik. Visualnya pastel banget, maksudnya banyak warna pastelnya yang ngasih kesan ceria tapi lembut. Dan yang terakhir aku pilih Coloring Game. Kalau ini lebih ke aplikasi menggambar sebetulnya, tapi ada unsur gamenya jadi masih cocok. Seperti yang kalian lihat, selain wallpaper Jiwu yang cantik di sini, ketiga aplikasi di home screen HP ku ini tampilannya masih sangat simple. Jadi aku akan ubah dengan kreativitas dan Photoshop tanpa AI. Step pertama yang sangat penting, memisahkan objek dari backgroundnya. Setelah objek yang terpisah, aku mulai mengubah tekstur tulang dinosaurus ini jadi lebih realistis dan HD. Biar hasilnya ngeblend dengan gambar asli, settingan layernya harus pakai multiply. Kalau kalian belajar Photoshop, kalian pasti tahu istilah ini. Biar icon gamenya jadi luar biasa, aku kepikiran untuk pakai tema lava. Tema ini bukan sekadar soal warna merah dan oranye, tapi tentang keberanian dan energi yang tidak terbendung. Karena secara filosofis, setiap warna itu punya maknanya masing-masing. Supaya tema lava ini kelihatan lebih menonjol, aku menambahkan tekstur metal yang udah kegores-gores kayak gini ke seluruh bagian skopnya, termasuk handle atas dan bawah. Goresan ini jadi bukti pengalaman dan jam terbang. Tapi kalau dipikir lagi, orang gila mana yang gali tanah sampai nemu lava ya? Aku jelasin konsepnya lebih detail. Bagian permukaannya aku jadikan magma, lava yang mengeras, dan bagian bawahnya aku jadikan lava yang cair, yang siap menelan tulang dino dan sekop ini ke inti bumi. Ceritanya, tulang belulang ini berasal dari dinosaurus yang masih hidup, dan tinggal di dunia bawah tanah kayak film Ice Age 3. Setelah menambahkan detail cairan lava dan memperbaiki beberapa tekstur yang kurang pas, aku mengatur warnanya biar sama dan ngeblend dengan warna latarnya. Karena lava itu pada dasarnya api dan menyala, aku menambahkan efek cahaya merah pada bagian tulang dinosaurus. Aku juga memperbaiki bayangannya biar hasilnya maksimal. Untuk bagian ujung sekopnya yang sedikit tenggelam ke lava, aku harus buat besinya seolah-olah terbakar dan meleleh. Setelah cari referensinya di internet, efek besi meleleh itu ternyata cukup simple. Tinggal pakai warna merah dan kuning kayak gini. Boom! Biar kesan panasnya terasa, aku tambahkan efek asap dan api kecil di bagian handle-nya. Sentuhan terakhir, aku mengatur komposisi pencahayaan dan warnanya biar lebih maksimal, gonjreng, dan sempurna. Ini dia hasilnya. Gimana menurut kalian? Lanjut ke game Nail Salon. As always, aku pisahkan objek dari backgroundnya, terus aku tambahin skin texture ke jarinya. Nggak yang hyper real banget sih, tapi masih kelihatan bertekstur dan aku gambar ulang bagian shadow serta cahayanya biar kelihatan 3D. Bentuk unicornnya aku pertahankan, tapi tetap digambar ulang biar ngeditnya lebih leluasa. Idenya adalah menambahkan efek emas di bagian outline dan tekstur manik-manik di bagian rambutnya. Udah kelihatan oke, tapi ini masih belum cukup. By the way, pas lagi retouch bagian kukunya, aku tiba-tiba kepikiran pedal pop rainbow. Entah karena warnanya sama atau akunya lagi pengen ice cream. Long story short, aku pergi beli ice cream dulu sebelum lanjut ngedit. Mood banget soalnya. Ada nggak ya? Rainbow. Lah ada. Beli berapa ya? Beli 3 kali, udah 2 aja deh. Diabetes anjir kebanyakan. Biar kukunya lebih rame lagi, gonjreng, cetar membahana, aku tambahin glitter dan beberapa hiasan lainnya. Yang pertama ada rounded star dengan efek holographic. Kenapa aku pilih ini? Ya karena adanya ini. Enggak dong, sebagai desainer yang baik aku harus selalu punya alasan. Objek ini aku pilih karena warna holografik melambangkan keharmonisan dan menciptakan keindahan dari perbedaan sudut pandang. Anjay. Objek kedua bentuknya awan. Nah, kalau yang ini ya kalian artikan sendirilah karena aku emang asal pilih. Objek berikutnya mutiara. Secara visual, mutiara identik dengan warna putih bersih dan berkilau.
Aku pilih ini biar kukunya kelihatan lebih indah. Objek terakhir, diamond. Dengan ini kukunya bukan cuma hiasan, tapi juga alasan buat pamer ke orang-orang. Atau ya bisa kalian sebut kuku kesenjangan sosial. Nah, biar hiasannya kelihatan lebih mencolok, aku tambahin efek glowing. Setelah itu aku gambar bentuk putih kayak gini biar kukunya kelihatan mengkilap. Masa iya gambarnya udah bagus tapi kukunya masih kusam? Setelah ganti backgroundnya jadi kain dan memperbaiki bayangannya, aku tambahin sedikit sinar di bagian kiri atas. Memberi kesan bahwa sudut ini jadi sumber cahaya. Step terakhir, biar hasilnya lebih sinematik, aku mengatur komposisi pencahayaan dan warnanya. Dan ini hasil akhirnya. What do you think guys? Like dan subscribe kalau kalian mau punya kuku kesenjangan sosial kayak gini. Kalau kalian cowok, ya apa salahnya punya kuku kayak gini? Lanjut ke game yang terakhir, konsepnya nggak akan banyak berubah, tapi aku mengganti beberapa elemen visual yang udah ada. Aku bingung dengan kehadiran krayon di icon asli game ini, sementara gambar hewan yang ditunjukkan tidak menampilkan tekstur krayon sebagaimana mestinya. Karena itu, aku gambar ulang untuk memperbaikinya. Ciri khas krayon itu terletak pada teksturnya yang tidak menutup permukaan kertas dengan mulus seperti cat. Dan karena sifat lilinnya yang padat, seringkali muncul bintik-bintik putih dari pori-pori kertas yang enggak tertutup sempurna. Untungnya, aku bisa niru style krayon di Photoshop berkat bantuan brush khusus. Setelah menggambar ulang kertas yang lengkap dengan bayangannya, aku membuat gambar tangan anak-anak seolah-olah dia lagi gambar langsung karakter hewannya. Walaupun aku nggak pakai style realistis, bayangannya tetap harus ada untuk memisahkan objek satu dengan yang lainnya. Aku juga nambahin detail kecil pada krayon mengikuti gambar aslinya. Biar hasilnya lebih variatif, aku membuat ulang krayon dengan 9 warna berbeda. Ada merah, oranye, hijau muda, hijau tua, dan lain-lain. Tapi, waktu aku layouting krayonnya di gambar utama, aku lupa malah nampilin krayon kuning. Padahal seharusnya warna itu lagi dipakai. Jadi, aku hapus aja. Terakhir, aku menambahkan tekstur kayu tepat di bawah kertas. Memberi kesan bahwa proses menggambar ini ada di atas meja. Udah jadi. Mana yang menurut kalian desainnya paling bagus di antara ketiga game ini? Tulis di kolom komentar. Segitu aja untuk videonya. Makasih buat yang udah nonton. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye, dah.